Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to COE channel, Clinic of English. The place where you can learn and improve your English skills. Alright. Pada kali ini kita akan bahas mengenai salah satu bentuk grammar yang ada di dalam bahasa Inggris, yang tidak kalah pentingnya dari grammar-grammar yang lain yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ketika kita berbicara maupun ketika menulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, nama materi ini ialah simple past tense. Nah, melalui video ini, berikut akan dijelaskan secara tuntas mengenai simple past tense. Well, let's check this out. Alright, in this chapter, you will learn. Pada bab ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama, definition and the use of simple past. Ini mengenai definisi atau pengertian dan kegunaan dari simple past dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Oke, kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai structure of simple past. Nah, struktur mengenai simple past, such as the formula and others. Oke, yang ketiga, kita akan pelajari mengenai some exercises by using simple past. Nah, setelah dijelaskan mengenai definisi, dijelaskan mengenai kegunaannya, dan juga strukturnya, nanti akan ditampilkan beberapa latihan mengenai simple past untuk menguji kepahaman kita mengenai materi yang diajarkan. Alright, next is brainstorming. Well, what is simple past? Are you get confused? Alright, kita akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai definisi dari simple past dan juga kegunaannya. Yang pertama, definisi simple past yakni simple past tense is a tense that is used to express events that occur and have ended in the past. Next, the definition, in other words, it expresses the idea that an action started and finished at a specific time in the past. We need to underline, kita harus menggarisbawahi bahwasanya simple past tense hanya fokus kepada kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itulah kata kunci ketika kita belajar mengenai simple past tense. Next, here some common time expression used with the past tense. Nah, di sini akan diberikan beberapa contoh time expressions yang digunakan dalam simple past tense. Yang pertama, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Next, last month, bulan yang lalu. Kemudian last week, minggu yang lalu. And next, ago, lalu ataupun yang sudah terjadi, yesterday, kemarin. And then last year, tahun yang lalu. Nah, ini merupakan bentuk time expressions yang digunakan, yang biasa digunakan ketika teman-teman semua menggunakan bentuk simple past tense. Next. Nah, kemudian akan tampilkan beberapa hal mengenai example of simple past tense. Contoh kalimat yang menggunakan simple past tense. Kalimat ini tentunya hanya fokus kepada kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Nah, contoh yang pertama yaitu Torik saw Alvaro yesterday. Maksudnya Torik melihat Alvaro kemarin, ya sudah melihat Alvaro kemarin. Kemudian yang kedua, last Friday the students took the spelling and vocabulary test. Next, I brought my lunch from home yesterday. Again, Eja bought a new computer 3 hours ago. Then he visited his uncle last month. And then, did Mr. Raka tell you good news? And then Miss Laura did not come to the school last week. She was sick. Nah, semua kata-kata yang ditebalkan hurufnya itu, yang diberikan tebal hurufnya, itu merupakan bentuk simple past tense. Di sana ada kata kerja bentuk kedua dan juga ada time expressions yang commonly used pada simple past tense. Ingat bahwasanya semua kata-kata ataupun actions yang terjadi di simple past tense are over. Semuanya sudah selesai dikerjakan and finished. Sudah selesai dikerjakan. Itu kata kunci di dalam simple past tense. Next, structure of simple past. Struktur dalam menggunakan simple past.
Nah, di sini ada formula, ya. Formula berarti rumus. Nah, dengan menggunakan formula, kita akan lebih mudah dalam membentuk kalimat yang bentuknya seperti simple past, ya. Dan ada 3 bentuk formula dalam simple past tense, yaitu positif, yang formulanya ialah subject plus past verb, verb kedua plus objek. Kemudian negatif, subject plus did plus not plus base form, kata kerja bentuk pertama plus objek. Dan interrogatif yang pertanyaan, did plus subject plus base form ataupun kata kerja bentuk pertama plus objek, ya. Bedanya adalah di simple past, di kalimat positifnya dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan negatif dan interrogatifnya kembali kepada kata kerja bentuk pertama. Itu harus perlu digarisbawahi dan dipahami, ya. Contoh kalimatnya yang positif, Roger bought a new jacket. Bought ini merupakan kata kerja bentuk kedua dari buy, yaitu membeli. Yang negatifnya, Roger did not buy a new jacket. Nah, di sini kata kerjanya kembali kepada bentuk awal, yaitu buy. Kemudian interrogatifnya, did Roger buy a new jacket? Juga kata kerjanya kembali kepada bentuk awal, yakni buy. Kemudian kita akan bahas mengenai salah satu struktur yang ada di simple past tense, yakni simple past tense memiliki to be, ya. Ada 2 to be di simple past tense, yakni was and were, ya. Was and were. Nah, jadi penjelasannya, in short, untuk to be was, ya, used for singular ataupun tunggal subjek. Jadi untuk to be was sendiri digunakan hanya kepada subjek yang tunggal saja, seperti I, she, he, it. Nah, keempat pronoun ini, kata ganti ini digunakan dengan to be was selama itu masih dalam konteks simple past tense. Contoh kalimatnya, I was eating my lunch at 1 p.m. yesterday. Next, she was in Batam last week. And then, he was a good boy. And then last, it was a great time. Now, kita akan bahas mengenai to be were yang ada di simple past tense. To be were used for plural or jamak subjek, lebih dari satu. Yang ini pronounnya ialah you, we, they, yang menggunakan were. Contoh kalimatnya ialah, you were in the library yesterday. We were very lucky to meet Mr. Hien, and last is they were at home 2 hours ago. Well, the question is, how do we form the simple past tense? Right. We need to know that English has 2 types of verb in the past tense, ya. Di dalam bahasa Inggris, ya, especially khususnya di simple past tense, dia memiliki 2 bentuk verbs, kata kerja, yakni regular verbs, kata kerja beraturan yang akhir dari kata kerjanya diimbuhi dengan akhiran ed, huruf e dan d. Yang kedua, irregular verbs, kata kerja tidak beraturan yang akhir dari kata kerjanya tidak ada imbuhan ed. Well, look at the following list of past tense verbs. Which verb are regular and which are irregular? Well, as you can see, there are base form ataupun bentuk kata kerja pertama, seperti teach, walk, study, give, become, cry, live, and do. Nah, kemudian akan ada tampilan yang namanya past form, kata kerja bentuk kedua dari kata kerja pertama tadi. Teach menjadi taught, walk menjadi walked, study menjadi studied, and others. Ya, di sini akan kita lihat types atau bentuk dari kata kerja tersebut. Nah, yang pertama ini merupakan kata kerja yang dengan bentuk irregular. Yang kedua berbentuk regular, ketiga regular, yang keempat irregular, yang kelima bentuk irregular, yang keenam regular, yang ketujuh regular, yang kedelapan irregular. Nah, bedanya adalah regular verb diakhiri dengan ed, sedangkan irregular verb tidak diakhiri dengan bentuk ed. Alright, next we will see, ya, kita akan pelajari some exercises by using simple past. Nah, untuk contoh pertama, saya memberikan contoh kata kerja dengan menggunakan kata kerja irregular yang diakhiri dengan imbuhan ed. Take a look at the example below. Yang pertama, when I was child, I blah 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 badminton. Kata kerja bentuk pertamanya play. Kemudian yang kedua, Jonah blah 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 Paris last year. Nah, di samping kalimat tersebut ada kata yang diberikan bentuk kurung, yaitu visit. Nah, visit di sini merupakan kata kerja bentuk pertama, ya. Yang nomor 1 kita lihat dulu. Ini merupakan play, kata kerja bentuk pertama. Nah, kira-kira regular verbs-nya apa ya? Yap, benar sekali. Regular dari kata play ialah played. Ada imbuhan ed di belakangnya. Sedangkan nomor 2, Jonah bla 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 Paris last year. Visit di sini
dengan menggunakan imbuhan yang sama juga ed, yakni kata visit menjadi visited, yaitu Jonah visited Paris last year. Nah, kita harus ingat bahwasanya dalam konteks simple past tense, kalimat pertama ataupun positif wajib menggunakan verb kedua kata kerja bentuk kedua, baik regular maupun irregular. Nah, sekarang kita akan beralih kepada contoh latihan, yakni irregular verbs, ya. Well, take a look at the examples below. Mari kita lihat contoh soal di bawah ini. Yang pertama, last week I blah 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 you a letter. Kemudian, the students blah 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 an English exam. And then they blah 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 a great job. Well, you need to know that latihan yang ini sama seperti latihan yang di regular verb sebelumnya. Nah, kita hanya perlu menggantikan kalimat ataupun kata kerja yang berada di dalam kurung seperti send, have, and do menjadi kata kerja bentuk kedua. Well, take a look at number 1. Kata kerja bentuk kedua dari send ialah sent. Next, number 2. Kata kerja bentuk kedua dari have ialah had. Kemudian, number 3. Kata kerja bentuk kedua dari do ialah did. Nah, di sini regular dan irregular verbs memiliki perbedaan seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan teman-teman bisa menemukan regular dan irregular verbs melalui kamus offline. Semua kamus memuat dua hal tersebut. Alright, in conclusion, kesimpulannya yang kita pelajari ialah yang pertama, simple past tense is a tense that express an event or an action that occurred and have ended in the past. Intinya, simple past tense adalah suatu ungkapan, ya, kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu. Kemudian yang kedua, verb in simple past tense commonly use verb to past form. It's only for positive sentence, but in negative interrogative sentence, it change into verb 1. In short, kalimat positif pada simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan kata kerja bentuk pertama. And don't forget, use dictionary to help you to answer regular and irregular verb questions. Well, I think that's all my explanation about simple past tense. Thank you very much for your attention. Saya harap bahwasanya apa yang saya jelaskan pada kali ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Intinya, nothing is difficult. Tidak ada yang sulit untuk dipelajari selama kita memiliki niat untuk belajar. So, be smart and do the best for your life. Well, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.